Welcome back di Research of Economic Highlights. Nah, kesempatan ini saya ingin mengulang atau saya mau mengulas kembali menyambung video saya yang kemarin atau video saya sebelumnya tentang bagaimana orang yang punya uang 1 miliar itu jadi 7 miliar hanya dalam tempo 6 bulan saja. Jadi saya menantang Anda yang punya modal 1 miliar, saya akan bantu Anda jadikan itu menjadi 7 miliar hanya dalam tempo singkat 6 bulan saja. Bagi saya, hal seperti itu mah hal yang biasa. Hal yang sangat-sangat biasa. Ya, nggak ada yang fantastis deh. Itu mah biasa. Ya, Anda kalau sudah biasa trading di futures market, jangankan ya satu hari aja Anda bisa dapat 30%. Jadi kalau misalnya saya katakan 700% keuntungannya dalam tempo 6 bulan saja, itu mah yang minimal, yang biasa-biasa saja. Bahkan Anda bisa dapatkan lebih dari itu, bisa dapatkan 1000% atau 2000% dalam 6 bulan. Kalau dengan catatan momentumnya pas. Nah, Anda juga kalau trading di futures market, Anda bisa dapatkan 30%, 50%, bahkan 100% dalam sehari juga bisa Anda dapatkan jika momentumnya pas. Pas Anda masuk. Marketnya trending gitu loh. Jadi yang saya maksud di sini adalah Anda bisa mendapatkan keuntungan seperti itu ya. 700% dalam 6 bulan itu mah hal yang biasa jika dengan catatan momentumnya lagi trending. Market lagi searah, sentimennya searah. Trending ya istilahnya gitu. Nah, itu ada di tahun 2025 ini. Saya sudah membacanya. Ada peluang, ada momentum terjadi di tahun 2025 ini. Oke? Kalau di tahun lain ya, misalnya tahun 2026, 2027, saya nggak menjamin itu ada. Tetapi di tahun 2025 ini ada momentum seperti itu. Makanya buru-buruan Anda cepat-cepat hubungi saya di nomor WhatsApp, sudah ada di deskripsi video di bawah ini, supaya kita fight di market, kita dapatkan keuntungan 700%, 1 miliar jadi 7 miliar itu dalam tempo 6 bulan saja. Manfaatkanlah peluang ini. Nah, ini hanya bisa didapatkan oleh Anda pribadi-pribadi yang punya tipe super agresif. Anda yang agresif super. Kalau Anda bukan tipe seperti itu, ya jangan mimpi deh. Karena karakter Anda tidak mau mendukung Anda untuk mendapatkan keuntungan fantastis seperti itu. Karena orang manusia ini kan ada yang tipe, nah semalam ada yang nanya saya gitu loh, apa itu super agresif? Dia kagak ngerti super agresif, padahal sudah gue jelasin di video saya sebelumnya bahwa orang yang tipe agresif itu seperti apa. Itu adalah berbanding terbalik dengan orang-orang yang tipe konservatif atau tipe moderat. Kan di dunia ini ada 3 tipe. Nah, orang yang tipe konservatif ya itu sebenarnya orang yang mau untungnya aja, ya, tetapi risiko kagak mau. Mau untung tapi nggak mau risiko. Mau aman aja, tapi mau untung gitu. Ya, ya. Kalau bagi orang tipe super agresif nggak fair juga ya. Nah, orang-orang yang seperti itu, tetapi itu memang karakter mereka sudah dilahirkan prototipenya seperti itu. Mohon maaf ya, ini manusia tipe-tipenya beda-beda. Nah, kalau orang yang tipe seperti itu, ya sudah habitnya seperti itu, ya Anda di deposito bank aja. Tetapi perlu Anda tahu bahwa Anda deposito bank pun yang Anda anggap aman itu juga sebenarnya berisiko membunuh Anda pelan-pelan. Karena apa? Di saat kondisi inflasi yang tinggi begini, kondisi global yang tidak pasti ekonominya, Anda itu nilai mata uang lokal itu tergerus. Maka nilai uang Anda itu makin hari tergerus oleh inflasi. Bunga yang Anda dapatkan seberapa? Kalah sama inflasi. Mana ada pajak lagi, mana ada biaya admin lagi. Syukur-syukur nggak terjadi kejadian seperti tahun 1997 di mana krisis ekonomi melanda, maka bank-bank banyak yang bangkrut tutup. Maka uang Anda pun lenyap. Yang tadi Anda bilang aman-aman itu malah berisiko bagi Anda. Jadi saya kasih tahu di dalam dunia ini yang namanya investasi atau apapun yang Anda lakukan, bisnis atau trading, tidak ada yang bisa dihindarkan dari risiko.
Seiring Anda mendapatkan keuntungan, risiko selalu mengikuti Anda terus. Nggak usah Anda berbisnis pun. Anda keluar dari rumah Anda pun, ada risiko yang selalu menguntit Anda. Anda bisa ditabrak di jalan, Anda bisa kenapa-kenapa. Itu risiko. Tidak bisa kita hindari dari risiko ini. Kalau Anda tidak mau risiko, Anda tinggal di surga. Oke? Jadi kalau itulah karakter. Jadi, nah itu. Orang-orang seperti itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang super kaya. Karena mereka selalu dalam pikiran mereka adalah, jangan kita lihat untungnya deh, risikonya dulu. Kayak apa? Ya, yang dibicarakan risikonya dulu. Selalu yang dilihat risiko terus. Selalu dalam pikirannya tuh negatif. Bukan positif, yang dilihat negatif dulu. Risiko dulu, kekhawatiran, ketakutan, kerugian, kalah. Bukan untungnya selalu dilihat, kalah. Aduh, risikonya rugi gimana? Kalau rugi gimana? Ya udah begitu aja mereka hidupnya. Itu banyak orang yang tipe seperti itu. Tipe yang agak bagus sedikit, yaitu moderat, dia cengli. Dia tahu bahwa itu ada risiko, tetapi dia mau yang minimal saja. Kalau begitu, kontras sebanding dong. Keuntungannya juga nggak seberapa tinggi, biasa-biasa aja. Ya nggak apa-apa, yang penting risikonya minimal. Nah, orang seperti itu condong dia ke logam mulia emas fisik antam. Dia berinvestasi di situ. Risikonya minimal memang, tetapi keuntungannya juga nggak bisa besar gitu, lama gitu. Lama, ada keuntungan tapi lama. Nggak luar biasa seperti yang tadi saya katakan di futures trading, Anda bisa sehari aja bisa 30%, bahkan bisa 100%, bahkan lebih pun bisa, tergantung momentum. Ya. Tetapi Anda bisa rugi juga sehari dalam besaran seperti itu. Tetapi orang-orang yang super agresif, nah, yang Anda nanya super agresif, ya seperti ini orangnya. Dalam pikiran dia, bukan risiko yang pertama dipikir. Yang dipikir dia pertama adalah keuntungan. Cuan. Bagaimana gue bisa mendapatkan keuntungan yang besar? Bagaimana gue bisa melipat gandakan keuntungan ini? Bagaimana gue bisa mendapatkan bunga majemuk ini supaya gue bisa cepat kaya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cepat. Nah, itulah orang tipe super agresif. Resiko, nomor belakang deh. Gue nggak mikir, karena gue tahu bahwa di balik keuntungan yang besar pasti ada risiko yang besar. Hukum ekonomi, hukum bisnis, high risk, high return, ya seperti itu. Dia udah paham. Nah, itulah orang-orang itulah yang saya undang, yang saya tantang mereka. Hai, Anda pribadi-pribadi yang super agresif, marilah Anda hubungi saya di nomor WhatsApp di bawah ini, di deskripsi video bawah ini. Kalau Anda punya uang 1 miliar nganggur, idle money, kita manfaatkan itu daripada tergerus inflasi di bank, ya, kita manfaatkan itu, peluang ini, momentum ini di futures trading. Kita maksimalkan keuntungan Anda, lipat-lipat gandakan pada saat nanti market lagi trending. Nah, market lagi trending itu nanti akan terjadi di sekitar bulan Maret, April atau April 2025 sampai bulan Agustus 2025. Saya sudah bisa membacanya karena memang inilah sudah saatnya, momentumnya market itu berbalik arah. Kita lihat kondisi ekonomi global yang sudah sangat di ujung tanduk. Terjadi yang namanya tahun 2025 ini, sejak Donald Trump dilantik, itu terjadi yang namanya efisiensi anggaran di seluruh dunia. Mulai dari Amerika Serikat sampai ke negeri yang kita sebut negeri Konoha ini, sudah terjadi kekisruan anggaran. Tiap hari itu berembuk ngurusin mana kementerian mau dipangkas, mana anggaran yang mau dipangkas. Nanti anggaran ini mau dialokasikan ke makan siang gratis karena tidak cukup dana, ya. Bagaimana mau membayar utang lagi? Inilah hal-hal seperti ini yang mengganggu kestabilan ekonomi, membuat investor asing itu angkat kaki, ya, masukin uang dalam koper, terbang keluar dari negeri ini, membuat mata uangnya anjlok, dolarnya naik, harga emas logam mulia antam naik. Nah, kekhawatiran ini pasti terjadi di tahun 2025 ini.
Lihat bursa saham, indeks harga saham gabungan sudah anjlok. Ini bukan hanya terjadi di negeri yang kita sebut Konoha ini, tetapi ini terjadi secara global. Mulai dari Amerika Serikat. Donald Trump mengangkat mitranya Elon Musk untuk menjadi ketua Departemen Efisiensi Anggaran di Amerika Serikat. Sekarang dia sudah motong anggaran sana-sini. Dia sudah efisiensi anggaran. Pertama yang dipotong adalah anggaran untuk USAID, ya. United States Agency for International Development, ya, untuk pembangunan negara-negara di dunia yang terlibat konflik, yang masih miskin menjadi negara perlu dibantu. Sumbangan-sumbangan Amerika yang triliunan dolar itu sudah di-stopkan, diblokir, dibekukan. Berarti tidak ada dolar triliunan setiap tahun mengalir di seluruh dunia di pasar. Mana dia keluar dari WHO, berarti tidak ada dolar yang masuk ke WHO juga, stop sumbangan, efisiensi semuanya. Dari UNHCR, ya, sumbangan-sumbangan di-stopkan. Bahkan pegawai-pegawai ASN pemerintah federal di Amerika Serikat pun dirumahkan. Banyak yang sudah PHK. Itu di sektor di pemerintahan. Banyak sekali terjadi. Itu di Amerika. Di sektor swasta, perusahaan-perusahaan besar di dunia. Tahun ini adalah tahun efisiensi, pemangkasan karyawan, tahun PHK besar-besaran. Contoh perusahaan-perusahaan besar yang sudah menyatakan bahwa akan mem-PHK karyawannya di kantor-kantornya di seluruh dunia, ya, seperti kalau di sektor energi ada perusahaan besar nomor 2, perusahaan minyak besar nomor 2 di Amerika Serikat, yaitu Chevron, ya, sudah memangkas 25% PHK karyawannya. Terus ada di Inggris, ya, perusahaan minyak nomor 1 British Petroleum BP juga sudah memangkas mem-PHK karyawan-karyawannya di seluruh dunia. Di sektor perbankan ada lembaga keuangan besar, bank besar, ya, JP Morgan Chase, ya, juga sudah memangkas karyawannya, PHK karyawannya. Ada Commerce Bank juga sudah memangkas mem-PHK karyawannya, ya. Begitupun di sektor teknologi apalagi. Inilah yang paling banyak memangkas mem-PHK karyawannya di tahun ini. Kita lihat yang besar adalah Meta Platform, ya. Itu sudah memangkas karyawannya. Ada Microsoft juga sudah memangkas karyawannya di tahun 2025 ini. Itu gelombang PHK. Yang saya ambil contoh itu adalah perusahaan-perusahaan besar, segelintir. Belum lagi terjadi di negeri ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut, sudah PHK karyawannya di seluruh dunia. Maka ini pertumbuhan global dunia itu makin menurun. Likuiditas itu makin berkurang karena terjadi efisiensi anggaran. Nah, ini yang saya kasih tahu. Peluangnya di sini kisi-kisi. Berarti di dalam tahun ini 2025 akan terjadi bubble, meledaknya terjadi krisis keuangan. Karena efisiensi anggaran itu banyak PHK, maka daya beli merosot. Mungkin ada negara yang mengalami deflasi, pertumbuhannya menurun. Itu mengganggu perdagangan dunia, di mana juga nanti Donald Trump akan ya sudah diterapkan sih menaikkan tarif-tarif impor perang dagang. Ini berdampak ke pertumbuhan ekonomi, berdampak ke surplus, berkurang, daya belinya akan menurun semuanya. Likuiditas di pasar berkurang. Terjadi pengamatan, efisiensi, pemangkasan karyawan. Maka di sini adalah peluang. Peluang yang sangat-sangat luar biasa. Anda bisa manfaatkan peluang ini di futures trading. Hanya di futures trading lah yang Anda bisa dapatkan keuntungan berlipat-lipat menggunakan bunga majemuk itu. Futures trading itu seperti Anda berbisnis. Kalau Anda berbisnis, Anda menggunakan modal Anda sendiri. Misalnya Anda punya omset 100 juta, keuntungan 10% dari 100 juta, hanya 10 juta Anda dapatkan. Anda ingin dapatkan omset yang besar, terpaksa Anda harus menggunakan, tidak bisa Anda hanya menggunakan
kemampuan Anda, modal Anda. Anda harus menggunakan modal orang lain atau uang orang lain. Ya, biasanya dilakukan oleh orang pebisnis yang ingin cepat maju, dia harus meminjam dari bank atau menggunakan pinjaman dari orang lain. Sehingga dia bisa membeli barang yang banyak, dia bisa memperbesar omsetnya. Jadi omsetnya bisa naik, yang tadinya 100 juta menjadi 1 miliar misalnya. Nah, pasti keuntungan dia jadi besar lagi. 10% dari 1 miliar kan jadi 100 juta, bukan 10 juta lagi. Pakai modal sendiri. Nah, inilah prinsip yang saya tawarkan Anda di futures trading seperti ini. Di futures trading itu, yang tadi saya katakan bahwa Anda punya modal 1 miliar, itu bukan Anda trading di pasar keuangan dunia global. Anda bisa trading di currency, di forex trading, Anda bisa trading di indeks saham, ya, Anda bisa trading gold futures, oil, trading oil, ya. Itu bukan Anda trading senilai modal Anda 1 miliar itu. Tetapi Anda trading kontrak futures, kontrak masa depan itu, yang Anda trading itu, senilai kontraknya itu senilai 10 miliar. Nah, keuntungan yang Anda dapatkan bukan dari 1 miliar itu, dari setiap perubahan harga 10 miliar itu. Maka apa? Keuntungannya Anda besar. Kita kasih contoh yang simple supaya Anda itu paham ya. Anda yang konservatif, moderat ya, yang beli logam mulia emas itu, ya, 1 kilo kan sudah 1.600.000. Yang saya katakan bahwa akan menjadi 2 juta habis lebaran ya, per gramnya. Berarti kalau Anda punya modal 1.600.000, beli 1 kilo ya, nanti pada akhir lebaran kalau menjadi 2 juta per kilo. Berarti Anda untungnya dengan modal Anda sendiri ya, Anda untungnya 400 juta per kilo. Ya. Tetapi kalau Anda di futures trading, gold futures, Anda kan bukan trading senilai 1 miliar. Trading Anda di kontrak itu senilai 10 miliar. Maka keuntungan yang Anda dapatkan nanti, 1 kilonya bukan 400 juta, 4 miliar. Nah, itulah perbedaannya. Makanya saya katakan bisa menjadi keuntungan 700% dalam 6 bulan itu hal yang lumrah, yang biasa di futures trading. Jadi jangan kaget, ya itu mahal biasa, ya. Nah, tentunya yang mau mengambil peluang ini adalah bukan orang yang suka berpikir risiko dulu, orang yang berpikir mau cari untung. Itu adalah orang super agresif. Kalau Anda berpikir, waduh nanti kalau itu untungnya besar segitu, kalau kalah juga besar, wah nggak berani gue. Ya udah Anda ya itu aja yang aman-aman aja, yang Anda pikir risiko kecil ya itu. Tetapi jangan mimpi Anda mau kaya, ya Anda seperti itu aja. Lama gitu naik gitu. Nah, seperti itu. Itu bukan tipe orang pebisnis mentalnya ya tipe penabung ya seperti itu. Cuma lebih agresif sedikit dari penabung biasa deposito. Yang beli logam fisik Antam itu. Ya begitu aja dia tunggu lama, tunggu setahun, 2 tahun baru naik. Ya. Tetapi yang ini hanya 6 bulan Anda dapatkan 700%. Itu hanya di futures trading. Nah, ini perbedaannya. Semoga Anda dengan penjelasan yang singkat ini Anda bisa paham apa itu super agresif, orang yang selalu berpikir positif, orang yang selalu berpikir untung, tidak berpikir resiko yang duluan. Tetapi orang yang bukan tipe pengusaha, yang bukan tipe yang mau cepat kaya, itu selalu berpikir resiko dulu. Tiap hari dia berpikir cari aman, cari risiko. Akhirnya dia ya begitu-begitu aja hidupnya. Bertahun-tahun begitu aja. Karena dia terlalu negatif tinggi. Dia selalu berpikir yang kacau dulu, yang risiko dulu. Padahal apapun di dunia ini selalu tidak bisa terhindar dari risiko. Bagaimana kita berpikir positif, bagaimana untungnya itu yang kita banyakin, bagaimana caranya, risiko itu nanti kita atur. Itulah orang yang berpikir positif. Nah, orang-orang yang berpikir positif ini adalah orang-orang yang paling kaya di dunia ini. Coba Anda interview satu persatu orang-orang yang kaya di dunia ini. Apakah mereka selalu takut dengan risiko? Apa mereka takut kalau mereka tidak dapat peluang keuntungan yang besar itu? Mereka lebih takut kalau mereka tidak ambil momentum, tidak ambil peluang yang besar ini masuk ke kantong mereka. Mereka tidak mau selalu ketakutan, risiko selalu menghantui pikiran mereka, sehingga mereka membuat mereka itu tidak bisa melangkah maju, tidak bisa mengambil kesempatan, mengambil peluang, mengambil momentum untuk dapatkan uang. Itu berpikir negatif tentang risiko itu selalu menghambat orang, mengganggu orang untuk sukses. Ingat itu.
Jadi jangan percaya terhadap konten-konten di luar sana yang selalu menganggap bahwa trading futures itu adalah di futures market adalah sangat berisiko, super agresif. Justru dia itu menghambat kemajuan Anda. Dia memberikan Anda hal-hal yang standar-standar saja. Anda trading saham, Anda trading saham aja dibilang itu sudah sangat agresif. Padahal itu mah nggak ada apa-apanya. Trading saham itu kalau Anda hanya pakai modal Anda sendiri, ya Anda mau sukses juga lama banget. Sama aja trading saham sama Anda beli logam mulia emas hantam, nggak ada bedanya. Itu sama, konservatif bagi saya. Moderat itu. Jadi yang bikin Anda cepat kaya hanya di futures trading. Ingat, hanya di futures trading. Hubungi saya di nomor WhatsApp di bawah ini. Ada nomor saya. Nomor yang menantang Anda yang pribadi yang super agresif, Anda cocok sama dengan saya akan bantu Anda memberikan jalan supaya Anda bisa mendapat keuntungan 700% dalam tempo 6 bulan. Manfaatkanlah peluang itu selagi peluang itu ada di tahun 2025. Tahun depan belum tentu ada. Saya tidak akan berani bicarakan tentang keuntungan 700% dalam 6 bulan itu belum tentu. Lihat situasi, lihat momentumnya. Nah, kebetulan ini momentumnya ada karena hal yang saya uraikan tadi, situasi global yang sekarang lagi efisiensi anggaran, itu kan mengganggu, membuat nanti kalau Anda sudah hubungi saya, Anda benar-benar punya, yang hubungi saya ingat ya, hanya orang-orang yang tertantang, yang tipe super agresif, yang punya modal 1 miliar. Anda hubungi saya, baru saya jelasin secara detail bagaimana kita bisa membuat itu menjadi kenyataan 700% dalam tempo 6 bulan di futures trading. Bagaimana planningnya nanti setelah Anda siap. Kalau Anda belum memenuhi kriteria itu, jangan telepon saya, percuma. Anda beli saja logam mulia emas antam, ya. Itu aja, karena Anda tidak berani mengambil resikonya. Ingat, ini di balik keuntungan yang besar ini, yang di futures trading, ya, ada resiko yang besar. Tetapi kalau pribadi-pribadi yang super agresif itu, dia sudah tahu resiko itu. Itu pribadi yang luar biasa. Itulah yang cocok di futures trading. Oke, sukses untuk Anda.